dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan berkah serta rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara yang sangat kita nanti-nantikan, yaitu sharing session studi S3 dan pengajuan dana penelitian. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Joko Sulistyo, mungkin Bapaknya belum hadir, kemudian Bapak Muhammad Yusron Solikin, kemudian Mas Rahmat, serta seluruh anggota Kelurahan LPDP ITS, Mas Dimas, dan seluruh anggota Kelurahan LPDP UNER. Dan tidak lupa yang kami banggakan rekan-rekan peserta semuanya. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga Tuhan menjadikan acara ini bermanfaat untuk kita semua, serta dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Riko Tetuko Aji Wicaksono dari ITS yang sedang menempuh studi Magister Teknik Elektro. Dengan sangat antusias sekali, saya akan memandu acara yang luar biasa hingga selesai nanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars LPDP, selanjutnya sesi foto bersama, kemudian sambutan Lurah LPDP ITS, Lurah LPDP UNER, kemudian pemaparan materi sharing pengalaman S3 dan SLR, selanjutnya ada games, kemudian tutorial pengajuan dana penelitian LPDP, kemudian sesi tanya jawab, selanjutnya sesi apresiasi, sesi game, dan terakhir sesi foto bersama dan penutupan. Baik rekan-rekan yang kami hormati, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars LPDP. Tanpa on mic, mohon pada seluruh rekan-rekan sambil duduk dapat memberikan posisi duduk tegak. Kepalkan sayap sang Garuda, berlakaskan kepada Pancasila.
Integritas mengabdi, profesional melayani, bersama LPDP membangun negeri. Langkahkan kaki dengan pasti tanpa ragu, harumkan nama tanah air Indonesia. Merah semangatmu, bukti hatimu, pemimpin yang dinanti bumi pertiwi. Hai bumi, dengarkan cerita kami, satria cendekia siap berkarya. Beragam peran, satu tujuan, bersinergi membangun Indonesia. Berkeadilan, berdemokrasi, menjadi bangsa yang terus berinovasi. Melahirkan pemimpin masa depan, raih Indonesia gemilang. Majulah, semangatlah jaya. Baik, terima kasih pada Mas Ben. Baik, rekan-rekan yang saya hormati, sebelum memulai acara kali ini, kita akan melakukan sesi foto yang akan dipandu oleh tim Kominfo. Kepada seluruh peserta, bisa menyalakan kameranya. Kepada Mas Yuri yang bertugas, dipersilahkan. Halo Mas Yuri. Oke baik, saya take over ya. Teman-teman silakan di on cam semuanya. Kasih pose terbaik. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Jempolnya dong, jempolnya dong. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kembali ke Mas Riko, terima kasih. Terima kasih kepada Mas Ikhwan. Baik, selanjutnya adalah sambutan Lurah LPDP ITS yang akan disampaikan oleh Mas Rahmat. Kepada Mas Rahmat, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini yang pertama-tama yang kita hormati Lurah dari Kelurahan LPDP Universitas Ahmad Erlangga, Mas Dimas, dan juga beserta jajarannya, juga teman-teman URD LPDP ITS yang sangat saya banggakan gitu. Tidak lupa juga selamat datang saya ucapkan kepada rekan-rekan peserta dari sesi sharing session untuk studi S3 serta untuk bagaimana pengalaman dari URD untuk mengajukan pendanaan atau mengajukan pembiayaan pendanaan untuk tesis maupun disertasi ke pihak LPDP. Baiklah, untuk yang paling utama itu saja kami dari panitia mewakili dari Kelurahan ITS mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada teman-teman dari LPDP Airlangga yang sudah berkolaborasi. Oh ya, sebelumnya nih kami perlu sampaikan bahwasanya acara pada malam hari ini untuk sesi ini adalah acara kolaborasi antara Kelurahan LPDP ITS dan juga Kelurahan dari LPDP Airlangga. Nah, kami berharap untuk ini merupakan suatu gerbang awal untuk kita sering-sering berkolaborasi karena kampus kita secara fisik itu tidak begitu jauh, baik untuk ITS di kampus Skolilo tidak jauh dengan ITS yang kampus C kalau salah ya. Nah itu secara fisik, tapi kan berhubung pandemi belum bisa kumpul secara offline, makanya kami untuk mengajak rekan-rekan terutama yang ada di Kelurahan LPDP Surabaya maupun Jawa Timur untuk terus bergerak bagaimana untuk terus berkontribusi terhadap terhadap kehidupan
sosial kita gitu. Dan salah satunya adalah sesi sharing session pada malam hari ini. Nah, dan kami sangat berharap bahwasanya untuk ke depan terus terjalin kolaborasi baik antara kelurahan kita ITS maupun Erlangga maupun antara teman kelurahan se-Jawa Timur maupun se-Surabaya begitu. Baiklah, untuk ucapan terima kasih yang selanjutnya adalah untuk para panitia. Jadi panitianya juga ini tidak semuanya dari TS, tapi juga ada dari teman-teman Erlangga. Dan kami sangat bersyukur sekali dengan solidnya panitia. Acara ini sangat siap sekali untuk disajikan gitu, karena persiapannya sudah sangat matang sekali. Dan saya yakin semoga untuk kedepannya terus solid seperti ini. Dan yang terakhir, semoga acara ini lancar dan saya berpesan kepada teman-teman peserta sekalian, selamat menikmati acara sharing session kita pada hari ini. Semoga dapat sesuatu yang bisa diambil dan juga ilmu yang bermanfaat. Sekian, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Rahmat atas sambutannya. Oh ya, jangan lupa kepada teman-teman untuk mengisi absensi. Untuk link absensi sendiri sudah ada di chat box. Teman-teman bisa membuka linknya. Baik, selanjutnya adalah sambutan Lurah LPDP UNER yang akan disampaikan oleh Mas Dimas. Kepada Mas Dimas, dipersilahkan. Terima kasih Mas MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Pertama-tama yang saya hormati Mas Rahmat Hidayat selaku Lurah dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, beserta seluruh jajaran teman-teman dari Kelurahan ITS. Dan yang saya hormati Bapak Kandidat Doktor Bapak Joko Susilo, Sarjana Teknik, Master of Science, Magister Teknik, dan juga Mas atau Kak Mas Muhammad Yusron Solihin, Sarjana Pendidikan, Magister Sains Ekonomi Islam. Dan yang saya hormati seluruh teman-teman dari Kelurahan Universitas Erlangga dan juga semua dari teman-teman peserta pada hari ini yang menyempatkan waktunya untuk hadir. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari Kelurahan Universitas Erlangga terutama. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan juga sebenarnya acara ini itu yang memprakarsai adalah teman-teman dari ITS. Jadi kami sangat merasa bersyukur dan juga berterima kasih kepada Kelurahan ITS karena menggandeng teman-teman dari UNER juga untuk ikut melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini, yang mana kegiatan ini juga tujuannya adalah bermanfaat bagi kita, bagi awardee, dan juga bagi masyarakat pada umumnya seperti itu. Dan sebenarnya juga terkait dengan kegiatan kolaborasi ya, khususnya di Surabaya itu teman-teman, kalau bisa dibilang universitas di Surabaya yang terdapat awardee itu memiliki segmentasi yang apa ya istilahnya itu pengkhususan sendiri-sendiri teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti kita mau mengadakan kolaborasi itu bisa sebenarnya. Kalau misalnya kayak di UNER itu di kedokterannya atau mungkin di sosial humanioranya, kalau di teman-teman ITS mungkin di teknologinya, di teman-teman UINSA itu mungkin dari segi keagamaannya, kalau teman-teman UNESA mungkin dari segi pendidikannya. Jadi sangat komplit begitu ya kalau di di Surabaya itu. Jadi mungkin harapannya nanti kita memiliki kegiatan-kegiatan kolaborasi yang lebih bisa bermanfaat lagi. Dan pada malam hari ini kita akan mendengarkan beberapa pemaparan begitu dari Bapak Joko dan juga Mas Yusron. Harapannya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga di teman-teman di sini mari kita dapatkan ilmu dari beliau-beliau ini semaksimal mungkin teman-teman seperti itu. Jadi jangan sampai kita kelewatkan kesempatan yang sangat berharga ini karena materinya ini luar biasa Pak Joko dan juga Mas Yusron ya. Jadi harapannya teman-teman semuanya mendapatkan ilmu yang banyak seperti itu. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali lagi terutama kepada teman-teman panitia baik dari UNER dan juga ITS karena atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Terutama juga teman-teman dari UNER yang kegiatannya cukup banyak dan masih meluangkan waktunya juga di sini, dan teman-teman ITS yang alhamdulillah mau berkenan untuk berkolaborasi juga dengan kami dan seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebagai penutup teman-teman mungkin saya sedikit menyampaikan sebuah kutipan gitu ya. Ada sebuah kutipan yang cukup bagus teman-teman dari salah satu kitab yang cukup fenomenal ya, karyanya Imam Ghazali. Jadi beliau pernah menulis
tulisan dari seorang sufi ya. Beliau mengatakan bahwa seseorang akan senantiasa pintar apabila dia itu senantiasa belajar. Dan apabila dia berhenti belajar karena dia merasa pintar, maka pada saat itulah dia dikatakan bodoh seperti itu. Ya, harapannya kita terus-menerus belajar dan belajar seperti itu teman-teman semuanya. Mungkin sekian itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya pada Mas Dimas. Baik, acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yakni pemaparan materi dan sharing session yang akan dipandu oleh Mas Umar Syaroni dari UNER. Sebelumnya, Mas Umar Syaroni ini sedang menempuh Magister Media dan Komunikasi di Universitas Airlangga. Beliau dari Angkatan PK 156. Baik, Mas Umar, apakah sudah siap? Siap, Mas Riko. Oke, terima kasih. Baik, Dipersilahkan kepada Mas Umar. Baik, terima kasih Mas Riko atas pembukaan yang luar biasa. Terima kasih juga kepada LPDP Unair dan LPDP ITS yang telah berkenan memberikan kesempatan dan juga mengadakan kolaborasi yang luar biasa ini. Sekali lagi selamat datang juga kepada para peserta yang berbahagia pada malam ini. Selama 2 jam ke depan kita akan banyak berdiskusi tentang bagaimana menyusun rencana untuk melanjutkan studi S3 dengan beasiswa LPDP. Sebagai penyedia dana pendidikan, LPDP banyak memberikan kesempatan penelitian kepada para URD. Nah, hal ini juga akan kita bahas pada malam ini. Karena para pemateri kita belum hadir bersama kita karena mereka sedang melakukan ibadah sholat Isya, maka kita akan beralih ke acara yang bersenang-senang bersama. Kita akan mengikuti games yang akan dipandu oleh Ibu Widya dan kawan-kawan. Kami persilakan kepada Mas Rahman juga. Oke. Terima kasih Mas Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sambil kita menunggu materi, kita happy-happy dulu ya, biar nanti nggak tegang gitu. Oke, silakan Mbak Nabila gamenya. Game ini kita akan bermain tebak gambar. Nggak sulit kok gamenya. Mbak Nab, silakan. Oke, game ini simple. Silakan nanti akan muncul gambar, nanti ditebak gambar itu maksudnya apa. Jawabnya nanti di chat ya, di kolom chat. Siapa yang paling cepat dan benar, maka itu yang akan mendapatkan poin. Oke, bisa kita mulai sekarang. Siap ya? Silakan. 1, 2, 3. Oke, waktunya 15 detik ya, dan bisa merupakan kata dalam bahasa Inggris. Oke, jadi ini sepatu setelah huruf S-nya itu dihilangkan. Ayo, ditebak kira-kira apa ini maksudnya? Terus ada mobil, ada no. Wih, Mas Ichwan. Duh, kok bisa tahu ya? Saya sendiri nggak tahu nih. Oke, yang quiz pertama itu benar, Mas Ichwan ya, yang benar. Ada Mas Dimas juga, Soekarno juga, iya benar teman, kalah cepat kayaknya sama Mas Ichwan. Oke, ada Mas Faisal, ada Mbak Ruth. Sayangnya keduluan sama Mas Ichwan. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Silakan. 1, 2, 3, ya 15 detik ya. Ini ada gambar apa ini? Attack softener, kemudian kupon, kemudian gambarnya siapa? Leonardo DiCaprio, Titanic nih. Kira-kira maksudnya apa nih? Ih, oke, Mbak Ruth, bener lagi. Ya, Mbak Ruth. Mbak Ruth ya. Oke. Kok bisa tahu ya? Dan ini susah loh sebenarnya. Oke. Yang lain jangan ketinggalan. Ayo, cayo. Masih ada beberapa soal nih. Lanjut, soal nomor 3. Nah, ini ada gambar bayi, kemudian
ini kayaknya salju deh. Ya, Iya, gambar salju ya. ya Mbak Wid, salju, ayo. Benar salju. nama karakter Ayo fix. tinggal 1 detik lagi. Wah, nggak ada yang tahu kayaknya nih. Apa ya kira-kira jawabannya? Aduh, Johnny. baru bisa. Apa ya jawabannya? Next. Jon Snow. No. Sayang saya bukan fansnya Game of Thrones. Game of Thrones ini. Oke, gak ada yang benar ya. Oke, lanjut ke soal ketiga. Selanjutnya. Ini ada gambar apa nih? Jam, kemudian bu, sama tumpukan batu. Apa ya? Ya benar. Irin. Ih, Mbak Irin Irin. Edian. Ya, Irin Edian ya. Iya. Cepet banget ya. Jambu batu. Ada jambu kristal, jambu garam. Aduh. Oke. Jawabannya jambu batu. Jambu batu ya, benar ya. Jadi Benar. Mbak Irin Edian ya. Oke, next. Apa ini? Seteliting Ada- ya Iya, gamenya. ini gambar musik, kemudian Datang. Mas Oh, Ichwan Mas sudah Ichwan. menjawab. Oke, sepertinya itu game yang terakhir ya, kakak-kakak. Oh iya, iya. Iya. Oke, nanti Oke, kita oke. lanjut setelah ini. Siap, siap. Oke. Selamat Mas Ikhwan, sudah 2 ya. Dua Nanti ya, 2 untuk poin. hadiahnya bisa minta ke panitia ya di akhir acara. Oke, makasih Kalau Mas. nggak dikasih ditagih aja. Oke, terima kasih Mbak Widya dan Mas Rahman atas Oke. gamenya yang sangat menghibur. Baik, telah hadir bersama kita pemateri pertama kita yaitu Bapak Joko Sulistyo. Selamat malam Pak Joko, apa sudah hadir bersama kami? Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, semangat banget nih Pak Joko. Baik. Gimana kabarnya Pak Joko? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Sebelum Bapak Joko memaparkan materi, izinkan kami untuk membacakan sedikit CV dari Bapak, nggih. Silakan. Baik, teman-teman, Bapak Ibu semua, pemateri pertama kita bernama lengkap Joko Sulistyo, Sarjana Teknik Master of Science, Magister Teknik. Beliau merupakan dosen di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Gelar Sarjana Teknik di bidang Teknik Industri dari Universitas Islam Indonesia diraih pada 2002. 6 tahun kemudian beliau lulus dari Industrial Economics Universitas Gadjah Mada dengan gelar Master of Science. Tak cukup dengan keilmuan yang dimiliki, beliau kembali menempuh studi magister, kali ini di bidang teknik industri di Universitas Islam Indonesia. Di tahun yang sama, beliau dipercaya sebagai penerima LPDP Republik Indonesia PK 147 dan melanjutkan studi doktoral di Institut Teknologi 10 November Surabaya hingga saat ini. Selama 1 dekade terakhir, beliau menempati berbagai posisi strategis, di antaranya pada 2015 menjadi Kepala Divisi Pengembangan Strategis Universitas Islam Indonesia, dan pada 2018 beliau beralih sebagai Head of Enterprise Resources Planning, namun hanya bertahan 1 tahun karena beliau menjadi URD LPDP dan menjalankan tugas belajar hingga saat ini. Betul nggak Pak? Iya, luar biasa. Siap, baik. Tak hanya memberikan motivasi untuk melanjutkan studi S3 pada kesempatan malam ini, Bapak Joko akan menjelaskan juga terkait dengan Systematic Literature Review. Kepada Bapak Joko Sulistyo, Sarjana Teknik Master of Science, Magister Teknik, waktu dan ruang kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya merasa bersyukur bisa ada di kesempatan pada malam hari ini untuk berbagi ya. Saya yakin kalau materinya sih ini sudah pada dapat semua di mana? Di perkuliahan gitu. Tapi ya kita lihat nanti siapa tahu ada beberapa insight ya. Nah ini saya mau coba share. Sebentar, saya mau coba share PowerPoint saya. Ya, mohon feedbacknya sudah ada ya? Sampun Bapak, sudah terlihat dengan jelas.
Monggo. Baik, terima kasih. Nama saya Joko Sulistyo. Malam hari ini saya akan sedikit berbagi tentang literatur review lebih umumnya gitu. Nah, kalau kita lihat di jenjang pendidikan kita ya, mulai dari sarjana, kemudian masuk ke master ataupun magister, kemudian naik lagi ke doktor, itu kita dituntut untuk memiliki satu kompetensi tertentu. Nah, sini saya mau coba gambarkan kompetensi kognitif yang diberikan oleh Bloom ya. Materi ini saya dapatkan dari presentasi Ibu Ina Juniarti baru saja, tapi kalau materi konsep secara umumnya ini memang sudah berkembang sejak lama gitu. Jadi di sini saya mau sampaikan bahwa untuk jenjang sarjana itu kalau di taksonomi Bloom itu menempati posisi tidak untuk merendahkan, tapi ini yang paling awal di taraf kognitif gitu, mulai dari mengingat, memahami, dan pada akhirnya nanti menerapkan. Begitu juga nanti di tugas akhir ataupun di skripsi itu yang dituntut sebetulnya sekedar ya dalam tanda kutip menerapkan. Apa yang diterapkan ya metode untuk menyelesaikan satu persoalan tertentu gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat kemudian lanjut ke master itu di sini kita dituntut untuk bisa mengembangkan apa yang dikembangkan apa saja gitu, bisa dari metodenya, bisa dari toolsnya, ataupun dari konsep frameworknya gitu. Nah, kemudian naik lagi ke jenjang pendidikan doktor, ini kita lebih abstrak ya, persoalan yang dihadapi menjadi semakin abstrak gitu, sehingga kita perlu ada satu keterampilan untuk terlebih dahulu mendefinisikan persoalannya gitu atau masalahnya. Nah, di program studi doktoral ini kita dituntut untuk bisa create atau menciptakan atau membuat satu kreasi baru gitu. Nah, persoalan yang dihadapi pun juga berbeda ya. Tadi saya sudah singgung untuk di master dan doktoral itu open problem gitu. Jadi problemnya kita tidak bisa lihat kalau kita tidak melakukan upaya tertentu, formulasi masalah tertentu gitu. Dan kemudian nanti jawabannya pun bisa multiple ya. Tidak satu jawaban, tidak tersedia satu jawaban yang paling benar ya di taraf master ataupun di taraf doktoral. Sedangkan kalau di sarjana itu persoalannya lebih sederhana, tertutup, dan umumnya jawabannya ini adalah tunggal. Meskipun demikian, banyak dari dosen-dosen kita itu yang saking bersemangatnya itu kadang-kadang menuntut S1 itu seperti S2 gitu, dan menuntut S2 seperti S3 gitu. Tapi ya meskipun itu sebetulnya tidak tepat ya, karena pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki itu belum pada tempatnya. Meskipun demikian, ya karena banyak dosen yang menuntut kita lebih, ya akhirnya kita mengerjakan sesuatu itu menjadi lebih ya. Ya ini ada positif, ada negatifnya itu ya. Positifnya kita semakin terpacu untuk menjadi lebih baik, tapi negatifnya itu kadang-kadang kita menjadi lebih banyaknya menjadi bingung gitu. Ini S1 tapi kok sudah diminta untuk membuat hybrid model gitu. Kemudian ini sudah S2 tapi kok diminta untuk sampai ke publikasi, di mana publikasi itu menuntut novelty gitu ya di jurnal internasional yang bereputasi gitu. Gitu ya. Jadi ya semoga itu kita ambil positifnya dan untuk negatifnya kita bisa tembel atau tutupi dengan yang lain gitu ya. Baik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, semua S1, S2, S3 itu langkah awalnya itu adalah mendefinisikan masalah gitu. Nah, ini secara sederhana aja, saya yakin untuk problem formulation itu banyak sekali metodenya, tapi ini yang saya sampaikan sederhana saja. Kalau kita mau lihat masalah, itu paling enggak kita perlu ada 3 hal gitu. Yang pertama adalah indikator. Kalau kita lihat di perusahaan ataupun di organisasi, kita kenal istilah key performance indicator. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting dalam mendefinisikan masalah. Ketika kita sudah memiliki key performance indicator dari organisasi kita,
Maka yang kita butuhkan yang kedua itu adalah baseline gitu. Bagaimana posisi kinerja kita pada saat ini. Nah, ini bisa dilihat dari report ataupun dari observasi ya. Kemudian hal yang ketiga itu kita butuhkan adalah target atau ekspektasi atau best practice, sesuatu yang bisa kita gunakan untuk membandingkan baseline yang kita punya gitu pada indikator yang sama tentunya. Nah, ketika kita bandingkan baseline dengan target tadi atau reality dengan expectation kita dan kita temukan ada sebuah gap ya. Dan kemudian kita sepakat ya dalam hal ini secara praktis kita itu maksudnya adalah mahasiswa dan pembimbing atau promotor di sini sudah sepakat bahwa ini adalah target. Kita sama-sama melihat ada gap maksud saya. Ya. Maka itu adalah definisi masalah yang firm gitu ya, yang kuat untuk kita bisa lanjutkan ke tahapan selanjutnya atau di bab 2 kalau kita bicara tentang sistematika penulisan. Nah, ini saya kasih contoh sedikit aja. Kalau mahasiswa punya IPK 3,00, apakah ini masalah gitu? Atau sebuah perusahaan manufaktur punya lead time 3 hari, apakah ini masalah? Ini kita belum bisa menjawabnya kalau kita tidak punya 3 hal ini, indikator, baseline, dan target ya. Kemudian kita bisa bandingkan. Nah, setelah kita punya gap atau kita punya problem yang definitif gitu, maka selanjutnya adalah menentukan metode apa yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikannya. Nah, di sini berperan sekali ya strata S1, S2, S3 yang saya sampaikan sebelumnya di slide yang pertama tadi sangat berperan gitu. Apakah kita akan cukup pada operasional satu metode tertentu, apakah kemudian kita mencoba untuk combine 2 metode ataukah kita mau create metode sendiri gitu untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi gitu. Nah, di sini pentingnya literatur review gitu. Jadi kalau kita lihat di bab 2 gitu, kalau di sistematika penulisan laporan ataupun proposal gitu, ini ada yang disebut literatur review. Bahkan di jurnal-jurnal yang yang terkemuka gitu pasti kita ada satu bagian itu yang khusus bicara tentang literatur review. Nah, di Arlene Fink ya tahun 2014 itu memberikan satu definisi yang cukup ya untuk menggambarkan apa itu literatur review ya. Dia menyatakan bahwa literatur review adalah satu metode ya yang dilakukan secara sistematis, eksplisit dan bisa diulang ya untuk mengidentifikasi, mengevaluasi ataupun membuat sintesa dari dari artikel ataupun dari produk-produk scientific yang diproduksi oleh peneliti ataupun practitioner atau praktisi gitu. Nah, saya lanjut ya. Nah, secara umum ya ini secara umum saya sampaikan di sini bahwa yang namanya literatur review itu hanya ada 3 bagian sebetulnya ya. Hanya ada 3 bagian. Yang pertama adalah memilih database ya. Database apa yang akan kita gunakan untuk menggali atau bukan sebelum menggali ya ini untuk mengeksploitasi artikel yang ada di dunia ini. Kemudian yang kedua itu adalah kita memilih artikel ya yang sudah kita cari terlebih dahulu, memilih dan memilah artikel. Kemudian yang terakhir ini adalah untuk analisis gitu. Kita mulai dulu ya dari yang pertama yaitu memilih database. Kita tahu di dunia ini ada database indeks internasional dan nasional ya. Yang internasional itu kita sangat kenal dengan yang namanya Scopus. Ini dibicarakan di mana-mana, terutama kalau Bapak dan Ibu sekalian atau kawan-kawan sekalian adalah dosen. Ya, ini selalu disinggung tentang Scopus ya. Scopus itu adalah indeks database indeks artikel ya karya ilmiah lah lebih tepatnya yang dimiliki oleh Elsevier. Kemudian ada
saingannya itu ada Web of Science, ini dimiliki oleh Thomson Reuters. Dan di luar itu ada yang paling umum, yaitu adalah Google Scholar. Web of Science dan Scopus ini sayangnya tidak bisa diakses secara cuma-cuma gitu ya. Jadi institusi kita biasanya berlangganan gitu, sehingga anggota dari institusi tersebut bisa mengakses database yang mereka tawarkan di Scopus dan Web of Science. Nah, indexing yang cukup terbuka yaitu adalah Google Scholar ya. Ini kalau kita biasa search di Google yang biasa itu, maka ketika kita ketikkan keyword tertentu yang diberikan oleh Google adalah sesuatu yang sangat umum sifatnya gitu. Bisa gambar, bisa web, bisa macam-macam gitu ya. Tapi kalau kita masuk ke Google Scholar, nanti yang ditampilkan oleh Google itu adalah karya-karya ilmiah seperti proceeding, kemudian artikel di jurnal ataupun buku-buku ya di perpustakaan tertentu gitu. Nah, kemudian yang nasional ada apa tidak? Ada ya. Kita sudah punya Garuda atau Garba Rujukan Digital. Jadi, kalau teman-teman melakukan risetnya ini sangat Indonesia sekali gitu. Sehingga kalau dicari di Scopus sekalipun itu sedikit sekali ya, maka kita bisa mencoba untuk menggunakan Garuda. Ya, di situ banyak sekali artikel-artikel nasional kita, mulai dari yang paling reputable gitu sampai yang less reputable. Nah, itu kita langkah pertama itu memilih database. Kemudian langkah kedua nanti memilah artikel. Ketika kita sudah masuk ke database tertentu, kemudian kita masukkan keyword yang kita inginkan, maka kita akan dihadapkan pada ribuan, kalau enggak ratusan ribu artikel gitu. Nah, kemudian kita pilah-pilah mana yang paling dekat dengan riset yang kita ingin lakukan. Nah, setelah itu baru masuk ke fase analisis gitu. Fase analisis ini paling tidak ada dua. Yang pertama adalah deskriptif ya, seperti yang saya contohkan di atas sebelah kanan itu. Nah, ada yang deskriptif seperti grafis, ditampilkan grafis, ini sangat mudah ya, kita tinggal masukkan ke Excel gitu, terus dapat grafisnya. Kemudian yang sebelahnya grafis itu ada network ya, atau jaringan, ataupun juga cluster gitu, ini juga termasuk deskriptif gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah analisis tentang wawasan yang didapat setelah kita membaca full artikel yang kita sudah pilih sampai yang paling dekat dengan penelitian kita gitu. Jadi ada 3 ya, database, pilih artikel, dan analisis. Nah, di kancah literatur review itu banyak sekali metode untuk melakukan literatur review ya. Nah, di sini saya ingin sampaikan paling tidak ada 3 yang sering sekali kita dengar. Yang pertama adalah systematic literature review, ya, yang kedua ada bibliometric analysis, dan yang ketiga ada content analysis. Ya, SLR itu biasa kita singkat untuk systematic literature review. Ini fungsinya untuk identifikasi, kemudian menilai ataupun kemudian menginterpretasi temuan-temuan pada satu topik penelitian ya, yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi ada topik tertentu, ya, ada tujuan tertentu, kemudian kita eksplorasi literatur yang ada di situ. Kemudian yang kedua, bibliometric analysis. Nah, ini sedikit berbeda dengan SLR, meskipun tetap pada kerangka 3 steps tadi, tapi output yang dihasilkan berbeda. Bibliometric analysis ini nanti akan sangat hebat atau akan sangat bagus ya ketika kita ingin melihat network ataupun cluster dari artikel yang kita pilih ya. Kemudian yang ketiga ada content analysis ya. Content analysis ini memungkinkan sintesa dari berbagai topik ya. Kemudian nanti kita membuat satu klasifikasi tertentu dan kita bisa lakukan analisis untuk mendapatkan insight ya. Jadi sedikit berbeda meskipun 3 langkahnya tadi mirip-mirip, tapi output ataupun kekuatan masing-masing
metode literatur review ini berbeda. Nah, ini saya ingin coba berikan contoh, ini contoh kasus aja untuk proses literatur review dari satu topik yang disebut Green Supply Chain Management gitu. Ini dilakukan oleh Seng ya et al. Saya nggak tahu kalau pronounce-nya Seng itu betul apa enggak, tapi kira-kira begitu ya. Nah, ini ada 6 langkah, sebetulnya 4 ya, 4 plus 2 gitu. Yang pertama adalah identifikasi data, kemudian screening data, kemudian tentukan eligibility-nya, kemudian inclusion data yang mereka miliki, kemudian masuk ke metadata analisis, kemudian insight. 1, 2, 3, 4 itu satu itu adalah tentang database tadi. 2, 3, 4 itu adalah tentang memilah artikel, ya. 5 dan 6 itu adalah tahapan analisis gitu. Jadi kalau kita generalisir seperti itu. Nah, kita masuk sekarang, coba. Jadi Seng itu punya judul Literature Review on Green Supply Chain Management Trends and Future Challenges gitu. Nah, dia berangkat dari kekhawatiran dia akan global warming ya dan biodiversity yang semakin semakin rusak gitu ya. Karena sebetulnya ini juga salah satu efek dari pembangunan. Kemudian dia lihat bahwa Green Supply Chain Management ini sudah banyak dilakukan literatur review sebelumnya oleh peneliti-peneliti lain. Tapi dia melihat bahwa paper-paper atau artikel-artikel yang dibuat oleh peneliti lain itu menggunakan pendekatan yang subjektif gitu untuk mereview dan mendapatkan wawasan dari pekerjaannya. Gitu. Nah, kemudian dia ingin membuat review dengan topik yang sama, yaitu Green Supply Chain Management, dengan menggunakan structural literature review. Ya, dia pakai publikasi dari 98 sampai 2017. Gitu. Untuk mendapatkan insight satu, kemudian ini yang paling penting yaitu future research, atau research opportunities. Nah, kita lihat ada empat tahap pertama ya. Untuk identifikasi data, dia pilih untuk menggunakan database-nya Scopus karena di situ ada publisher besar ya seperti Emerald, Taylor and Francis, Springer dan Wiley gitu. Kemudian dia tetapkan bahwa data yang dia ingin ambil itu dari tahun 94 sampai 2017. Dan kita pakai dan dia gunakan keywords pertamanya, yaitu adalah green supply chain, kemudian ada supply chain, kemudian ada environmental, dan GSCM. Nah, setelah itu dia lakukan screening initial data. Dia ini pasti akan banyak sekali didapatkan ya artikel dari proses pertama. Kemudian dia narrow ya, dia kecilkan lagi wilayah operasinya dalam tanda kutip dengan membatasi hanya artikel titles dan keywords-nya saja untuk kemudian dia buang terbitan-terbitan yang berupa buku, conference proceeding dan magazine, itu dia hilangkan. Di tahap ini juga dia menghilangkan duplikat. Jadi kadang-kadang dalam satu search satu searching gitu ya, kita dapatkan ada 2 artikel yang sama gitu. Kemudian langkah yang 3 itu adalah menentukan eligibility dari si artikel-artikel yang sudah dia dapatkan sebelumnya. Nah, setelah itu baru dia ada proses inclusion. Di sini dia memilih artikel hanya dari jurnal-jurnal dan author yang berpengaruh gitu. Jadi dia sudah studi terlebih dahulu jurnal apa yang paling berpengaruh, author mana yang paling berpengaruh, kemudian dia hanya pilih dari jurnal dan author tersebut. Nah, ini sebelah kiri, ini adalah hasil sortingnya dia yang dilakukan oleh Seng tadi. Identifikasi dia dapatkan 4.000, kemudian dari screening dia dapatkan 880 paper, kemudian untuk eligibility dia
turunkan lagi ke 644, kemudian terakhir dia inclusionnya ada 236. Nah, setelah proses ini kemudian dilakukan analisis tadi ya untuk memperoleh insight ya. Sebelah kanan di atas ada metadata analisis. Ini dibuat deskriptifnya gitu dengan grafik, ada publication by year ataupun by journals, by author, citations, countries ya. Kadang-kadang kita juga perlu penelitian ini sudah dilakukan di negara mana saja. Kemudian most common words ya used in the title. Jadi dia ingin lihat dari judul itu banyak kata yang dipakai apa. Ini biasanya untuk menentukan nanti definisi dari satu terminologi tertentu. Dalam hal ini adalah green supply chain management. Kemudian dia tambahkan juga publication by institution dan subject era. Nah, setelah data tersebut dipresentasikan secara deskriptif gitu, dia juga kemudian membuat analisis contribution by subject areanya. Ini yang kita sampaikan tadi sebelumnya sebagai insight atau wawasan ya. Dan ini sangat berbeda dari satu studi dengan studi yang lain gitu. Pertama di sini dia ingin cari conceptual and theory development. Ya, setelah itu ada drivers and barriers dari green supply chain management. Kemudian dia pengen dia temukan juga ada satu topik subtopik terutama ya, subtopik yang sering dibahas di dalam artikel yang sudah dia kumpulkan tadi, yaitu collaboration with supply chain partners. Kemudian dia juga lihat model yang digunakan untuk menyelesaikan masalah di area penelitian ini ya. Dia cari mathematical ataupun optimization model lain tuh apa saja yang digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dan kemudian dia juga lihat ada upaya peneliti untuk membuat assessment atau evaluation dari green supply chain management ya. Dan yang terakhir dia juga lihat artikel-artikel yang dia kumpulkan itu banyak sekali berbicara tentang conceptual framework for green supply chain management. Nah, di akhir studinya ini ya, di contribution by subject area juga dia sudah dapat, maka dia akan punya insight atau wawasan tentang area mana penelitian yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Nah, itu menjadi research opportunity bagi Seng ataupun orang lain yang ingin meneliti di topik green supply chain management. Nah, ini adalah temuan yang fruitful kalau misalnya kita bisa menemukan hal ini, dan ini menjadi satu topik penelitian yang layak ya buat strata S2 terutama dan S3. Ya, kalau S1 tidak perlu sampai ke sini gitu. S1 kan cuma membandingkan literatur reviewnya itu hanya sampai membandingkan metode yang ada, kemudian mengkritisi masing-masing metode, kemudian memilih metode yang paling benar yang mana, yang paling sesuai dengan persoalannya seperti apa. Tapi untuk S2 dan S3 ini sangat berharga untuk dilakukan. Saya rasa begitu untuk sharing saya pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Joko Sulistyo atas pemaparan materinya. Izinkan saya untuk menyimpulkan sedikit bahwa tantangan untuk penelitian S2 dan S3 itu banyak berbeda, dan tentu saja berbeda ya dengan penelitian pada saat kita S1 dulu. Nah, mungkin saat S1 dulu jawaban atas penelitian kita itu jawaban atas rumusan masalah ya, itu lebih sederhana atau bisa bahkan jawabannya tunggal. Sedangkan untuk penelitian S2, S3 itu biasanya jawabannya banyak ya, multiple answers. Kemudian dalam hal metode penelitian kita bisa menggunakan banyak metode
bisa itu satu metode, cukup satu metode, ataupun mengkombinasikan beberapa metode. Dan hari ini sudah dijelaskan oleh Bapak Joko terkait dengan systematic literature review. Nah, sebenarnya kita nggak asing nih sama literature review yang selalu ada di setiap penelitian, skripsi, tesis, itu ada di bab 2. Kemudian kalau dalam hal systematic literature review seperti yang sudah dipaparkan tadi, itu tujuannya bisa untuk mengidentifikasi, bisa untuk menganalisis, ataupun untuk menginterpretasikan suatu masalah atau temuan. Dan systematic literature review ini Pak Joko mungkin untuk di ilmu eksakta itu sudah banyak ya dilakukan, tapi mungkin untuk teman-teman yang dari ilmu sosial masih agak jarang. Nah, utamanya di Indonesia sendiri, kalau menurut kami itu masih jarang dilakukan ya, karena kalau pengalaman saya pribadi, kemarin masukin jurnal ke 10, masukin SLR ke 10 jurnal, itu cuma satu yang mau nerima, karena menurut mereka masih agak aneh sistematikanya. Tapi nggak apa-apa, ini ilmu baru untuk kita. Dan saya yakin pasti teman-teman sudah punya banyak pertanyaan, penasaran. Aduh, Pak Joko ini gimana? Pak Joko itu gimana? Oke, teman-teman ditahan dulu karena kita akan setelah ini kita akan masuk ke pemateri kedua. Jadi untuk Pak Joko kami harap tetap berada di sini, nggak Pak Joko, karena akan ada sesi tanya jawab di akhir nanti. Nah, sebelum kita berlanjut ke pemateri kedua, kita akan lanjutkan games yang tadi nih supaya otot mukanya nggak tegang. Aduh, susah banget nih systematic literature review. Kita akan have fun bareng lagi. Oke, tim games boleh silakan. Ada Mas Rohman, Mbak Widya boleh silakan. Terima kasih Mas Umar. Siap. Ya, masih. Habis itu presentasinya tadi, aduh, langsung. Oke, kita masuk ke game dulu ya. Mbak Nap, silakan Mbak. Kita lanjutkan game yang tadi. Tadi skornya Mas Ichwan 2 ya? Ya, 20 poin. Mas Ichwan 20 poin. Oke, kita mulai. Masih tebak gambar. Nah, apakah ini? SE, kemudian ada ratu, kemudian S, gambar lampu. Apa ya? Silakan dijawab di kolom chat ya. Oke, Mbak Ika. Ika yang awal. Oke, Mbak Ika. Oh iya, betul, 100 lampu. Oke, next. Apa ini? Kemudian daging roket. Aduh, ayo dijawab di kolom pedagang raket. Ya, Mas Ichwan, benar. Mas Ichwan lagi. Ada yang jawab kroket. Oke, lanjut. Ini ada peniti, kemudian pantai. Apa ya? Peniti pantas. Peniti pantas. Ayo. Masih belum pas jawabannya. Sepertinya nggak ada yang bisa nih. Nggak fokus, ingat sama yang kroket tadi, pada lapar kayaknya. Peniti pantas. Peniti pantas. Oh, peniti pantas. Iya. Betul. Berarti Arvinda tadi ya? Mbak Arvinda ya? Iya, betul. Iya. Oke, lanjut ke sesi kedua. Ini tentang menebak emoticon judul film. Apakah ini? Orang berjalan baru ada gambar tengkorak. Ini judul filmnya bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia ya. Si buta dari gua apa nih? Gua tengkorak bukan ya? Apa ya? Walking Dead. Benarkah itu Walking Dead? Oh iya, benar. Kurang. Oke. Hah? Kurang ya? Kurang The Walking Dead. Kurang harus ya? lengkap. Oh iya. Oke, Mbak Widya harus pakai The Walking One. Grammar banget. Oke, selanjutnya. Awas di demo ya.
Apa ini? Devil Wears Prada. Emot. Benar ya? Mbak Arvinda ya? Devil Wears Prada. Gimana Mbak Wit? Kurang deh juga. Kurang tuh. Aduh. Di Manis Jembatan Ancol, ya ampun. Yes, Kurang tepat ya, harus lengkap. Ya, sayang sekali harus grammarnya pas ya. Lanjut ke sesi ketiga. Di sini menebak judul lagu. Jadi nanti akan ada suara apa ya? Lirik lagu. Nanti ditebak kira-kira itu judul lagunya apa. Oke, siap. Mulai. Harus teliti ya ini. Kepencut. Ya, gagal. Gagal. Next aja Mbak. Next aja Mbak. Ini batal. Kebongkar soalnya. Enggak ada suaranya. Ketutup sama backsound kali ya. Iya. Bentar. Iya Mbak Arvinda, sabar. Jadi takut jadi demo, ya ampun. Aduh, ampun. Galuh dan Ratna belum Mbak Ika, sabar ya Allah. Kurang beruntung rupanya, tidak ada suara. Enggak ada Mbak. Ada antara ada dan tiada. Oke, Mas ID boleh. Mas LPDP. Bukan ya Allah. Fanatik LPDP itu Mas. Oke, sepertinya nggak bisa nih. Iya, nggak bisa dulu. Oke, baik. Kita cukupkan sampai di sini ya, karena pemateri kedua kita sudah hadir. Terima kasih Mas Rahman dan juga Mbak Widya. Sudah lumayan mengocok perut dan dan sudah bikin otot muka kita jadi agak kendor sedikit, bisa tertawa. Iya. Oke. Terima kasih Mas. Di malam minggu yang jomblo-jomblo mungkin nggak bisa keluar rumah, boleh di sini sama kita, dapat ilmu yang bermanfaat insya Allah. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Rohman, Mbak Widya, dan Mbak Nabila. Dan sekarang nggak kalah keren nih sama pemateri pertama kita, Pak Joko. Telah hadir bersama kita hari ini Mas atau Bapak ya, Pak Yusron. Selamat malam Pak Yusron. Malam Sumar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Baik, sebelum kita memulai pemaparan dari Pak Yusron, izinkan kami untuk membacakan sedikit CV. Baik, Pak Yusron ini nama lengkapnya adalah Muhammad Yusron Solikin, Sarjana Pendidikan Magister Sains Ekonomi Islam. Beliau merupakan lulusan S1 Pendidikan Ekonomi dari Universitas Negeri Surabaya, dan beliau menjadi salah satu anggota PK 110 dengan keberhasilannya sebagai URD LPDP dan berkesempatan melanjutkan studi Magister Sains Ekonomi Islam di Universitas Airlangga. Selama S1 dan S2, Mas Yusron ini banyak aktif di organisasi, terbukti dengan menjadi Ketua Himpunan Pengusaha Muda Perguruan Tinggi UNESA, dan di jenjang S2 beliau menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Magister Sains Ekonomi Islam. Nah, meskipun disibukkan dengan kegiatannya sebagai pengusaha, beliau pernah menjadi presenter ya dalam International Conference on Research Challenges to Multidisciplinary Innovation di Seoul, Korea Selatan. Nah, jadi nggak mengherankan nih kalau Pak Yusron ini meraih dana hibah penelitian LPPM UNESA dan juga dana hibah program mahasiswa wirausaha. Terkait dengan kesibukan, 2018 beliau bergabung dengan tim marketing PT Cemerlang Statistika Indonesia. Nah, setahun berselang, beliau dipercaya sebagai manajer operasional PT Tokoh Indonesia Muda Eksekutif hingga sekarang. Dan hari ini beliau istimewa hadir di ruang Zoom ini untuk memaparkan terkait pengajuan dana penelitian dari LPDP, mulai dari penulisan proposal, tutorial pengajuan, hingga timeline pengajuan dana penelitian. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan waktu dan ruang untuk Bapak Muhammad Yusron Solikin, Sarjana Pendidikan Magister Sains Ekonomi Islam.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengeran Mas Umar? Oke, sudah terdengar, sudah jelas. Bentar ya, saya share screen dulu. Untuk share-nya jangan whole window karena yang muncul jadinya Google Meet ini, begitu. Mungkin bisa milihnya yang pilihan di tengah. Yang pilihannya adalah a window, bukan your entire screen. Ini yang keluar seluruh layar Anda. Yang di nomor 2 aja, coba mungkin. Oh, a window, lalu kliknya yang PPT yang sudah dibuka. Jadi PPT-nya harus sudah dibuka dulu, jangan belum dibuka. Nah, ya sudah siap. Sudah masuk nih Mas. Sudah. Monggo, Mas Yusron. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya teman-teman dari LPDP UNER maupun LPDP ITS yang udah memberikan kesempatan untuk sharing. Sebenarnya informasi ini udah ada di buku panduan teman-teman. Jadi teman-teman tinggal update aja informasinya. Mungkin nanti bakal sharing lebih ke format penulisannya mungkin ya. Jadi ada di penulisan dananya, dari pengajuannya sampai nanti informasi teman-teman mendapatkan dana hingga nanti pelaporannya kayak gitu. Nah, untuk pengajuan dana bantuan penelitian di LPDP ada dalam negeri, ada luar negeri. Jadi untuk besaran dananya di tesis yang tidak menggunakan laboratorium atau menggunakan laboratorium di sini maksimal 15 juta. Kalau yang menggunakan laboratorium itu maksimal 25 juta. Jadi buat teman-teman yang sosial itu biasanya kita mengajukan maksimal itu 15 juta. Kalau yang rata-rata yang menggunakan laboratorium, misal di kedokteran ataupun sains, itu maksimal 25 juta. Nah, untuk yang disertasi teman-teman S3, ini dananya untuk yang tidak menggunakan laboratorium itu sekitar 60 juta maksimal, dan yang menggunakan laboratorium itu maksimal 75 juta. Nah, anggaran dana ini teman-teman bisa ngajukan, misal di pengajuannya itu maksimal gitu ya, 15 juta diajukan. Cuman nantinya dari pihak LPDP itu pasti direview kembali dan bakal di-cut juga dana-dana yang sekiranya tidak memenuhi di persyaratannya seperti itu. Nah, kemudian di luar negeri, untuk luar negeri biaya tesis yang tidak menggunakan laboratorium itu dananya maksimal 30 juta, yang menggunakan laboratorium 50 juta, kemudian disertasi 120 juta maksimal, dan yang menggunakan laboratorium itu maksimal 150 juta. Nah, ini dokumen kelengkapan. Jadi yang pertama itu LOA yang harus dilengkapi, kemudian proposal penelitian. Nah, ini kenapa proposal penelitian? Karena teman-teman ketika mengajukan dana harus ada syarat sudah semprot terlebih dahulu. Dan nantinya akan ada surat pernyataan dari dosen pembimbing yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut sudah semprot dengan judul ini pada tanggal ini, seperti itu. Pun juga ada surat keterangan dari kampus. Nah, surat keterangan dari kampus ini gunanya untuk memastikan bahwa mahasiswa ini tidak menerima dana dari kampus untuk penelitiannya. Jadi pure nanti semua dananya dari LPDP seperti itu. Nah, nanti akan saya tunjukkan juga berkas-berkasnya ini dari mulai LOA, proposal penelitian, kemudian rancangan anggaran,
terus surat pernyataan dari pembimbing, sampai surat keterangan dari kampus. Untuk proposal penelitian, kan masing-masing kampus nih mungkin ada perbedaan format juga antara yang sosial juga atau yang sains juga. Cuman intinya di metodologi harus benar-benar ditekankan pakai metode apa, kemudian data yang dicari itu data apa, data sekunder ataupun data primer, terus menggunakan kualitatif atau kuantitatif. Nah, di situ nanti yang menunjukkan bahwasanya teman-teman ini sebenarnya butuh dana berapa sih kayak gitu. Karena kan nanti ada keterangan-keterangan ya, misal dia pakai wawancara harus kemana, daerah mana, nanti dicocokkan juga sama rencana anggaran dari teman-teman sendiri. Nah, ini salah satu komponen, jadi komponen biaya yang diajukan. Jadi ada yang namanya bahan atau material habis pakai. Nah, di sini ada ATK, kemudian ada bahan habis pakai. Nah, ATK ini macam-macam nanti komponennya teman-teman. Yang mulai dari kertas dan lain-lain lah. Nah, di sini juga dijelasin juga subkomponennya, jadi mulai bahan kimia, pupuk, dan lain-lain. Terus ada yang konsumsi hanya untuk FGD, focus group discussion. Dan ada juga souvenir. Nah, ini ketentuannya untuk yang lab maksimal itu 50% di bahan material habis pakai, kemudian yang non lab itu 30%. Kemudian untuk pengadaan, nah pengadaan ini dulu di pengadaan naskah atau proposal tesis, kemudian ada pengadaan instrumen dan pembelian data. Teman-teman juga bisa mencantumkan ini, misal ada pembelian data di lembaga lain kayak gitu. Nah, ini maksimal untuk yang lab itu 10% dan yang non lab itu 30%. Nah, kemudian untuk honor uji dan sewa alat. Nah, ini misal honor uji material, honor validasi instrumen, proofreading, kemudian sewa alat. Nah, ini disediakan juga biayanya oleh LPDP. Untuk lab maksimal ini 30%, kemudian yang non-lab ini 20%. Nah, ini yang lain-lain termasuk transportasi, teman-teman mungkin ada tiket pesawat untuk ke tempat yang dikunjungi, misal wawancara ataupun yang lain, kemudian akomodasi, terus pembelian software, dan lain-lain. Nah, ini biayanya untuk lab itu 10% dan non-lab itu 20%. Nah, alur pengajuannya sebenarnya cukup simpel, teman-teman. Jadi, di website Simonef masing-masing, itu kan nanti teman-teman bakal buka, kemudian login lah, masing-masing login. Terus, di bagian keuangan atau finansial, teman-teman nanti bisa request, new fund request. Terus pilih pengisian datanya untuk data di bagian dana penelitian, bantuan penelitian tesis atau disertasi. Terus diisi semua datanya, berapa nominal yang diajukan sesuai dengan rancangan anggaran biaya. Terus teman-teman tinggal upload berkasnya, semuanya ya tadi yang 5 tadi tinggal diupload. Terus menunggu, jadi nanti nunggu review dari LPDP, mana-mana dana yang disetujui dan mana-mana yang tidak disetujui. Jadi, misal kita kadang mengajukan 8 juta atau 9 juta, itu biasanya yang dicairkan itu di bawahnya itu biasanya. Jadi, kadang ada yang full dicairkan semua dananya, ada juga yang tidak semuanya dicairkan, seperti itu. Nah, ini untuk periode atau jadwal pengajuan, teman-teman. Jadi di periode pertama sampai periode 10, jadi dimulai di akhir 2020, 14 sampai 23 Desember, kemudian di penilaian. Nah, ini ada review atau di penilaian dari LPDP di 28 Desember 2020 sampai 8 Januari 2020. Kemudian pengumuman hasilnya di 11 sampai 17 Januari. Nah, di setiap bulan biasanya ada masa-masanya, teman. Jadi misal di sini kan ada dari Desember, kemudian Januari, Februari, terus di Maret, terus di Mei, Juni, Juli, Agustus, sampai nanti balik lagi sampai akhir tahun lagi di 2021. Nah, teman-teman bisa ngajukan di masing-masing tanggal ini asalkan sudah memenuhi syarat, yaitu sudah seminar proposal ya. Jadi proposalnya udah ada, semua persyaratan udah ada, tinggal ngajukan aja di masing-masing tanggal tersebut.
Nah, udah itu ini coba aku share lagi yang PDF. Untuk yang PDF gitu bisa di-share ya Mas Umar ya? Bisa harusnya. Tadi yang PDF proposal tesis bisa? Bisa tadi ya? Iya, bisa. Coba. Ini bisa ya? Masuk ya? Bisa, sudah muncul, nggih. Oke. Nah, ini contoh pengajuannya. Jadi teman-teman bisa lihat di ini Boleh ada- mungkin di Zoom Pak Yusron biar lebih tampak. Oke. Cukup. Sudah. Nah, ini rancangan anggaran dan biaya dana penelitian tesis yang dulu saya pernah ajukan. Jadi di sini isi profilnya, jadi mulai nama, kemudian program studi, terus universitas, kemudian penelitiannya non-lab atau lab, judul penelitian yang di proposal ya udah diseminarkan, terus waktu dan durasi penelitian, jadi lama penelitian. Nah, biasanya kalau ini kan yang non-lab ya, ada yang memang lama sampai berapa bulan, 4 bulan kayak gitu. Kalau di sini memang 3 bulan karena saya dulu pas waktu COVID juga, jadi nggak bisa penelitian lapangan, ya akhirnya pakai data sekunder waktu itu, dan waktunya 3 bulan. Nah, di sini ada biaya material atau habis pakai. Nah, ini saya cantumkan referensi juga, jadi saya cari harga itu ada di Shopee, kemudian kadang tanya juga di percetakan untuk harga-harga kertas. Nah, di sini saya cari harga-harga yang memang di tengah-tengah gitu. Tapi teman-teman bisa juga nyantumkan harga tertinggi juga boleh. Kalau untuk kertas harganya berapa untuk per satu rimnya, kemudian tinta printer, terus ballpoint. Ini barang-barang ATK ya teman-teman ya. Jadi untuk keperluan teman-teman penelitian. Nah, ini ada yang saya mengajukan kartu internet. Nah, ini kan salah satu elemen yang tidak didanai LPDP. Jadi ini kemarin dicoret, jadi tidak masuk anggaran dananya. Terus di sini ada pengadaan. Jadi semua pengadaan terkait penjilitan, fotokopi, printer, printing gitu kan. Nah, ini diajukan, teman-teman bisa kayak memperkirakan ya dari awal mulai pengajuan proposal sampai nanti teman-teman pemberkasan tesis. Jadi dari awal sampai akhir itu teman-teman kira-kira berapa banyak yang akan teman-teman keluarkan untuk misal bimbingan, kemudian untuk dikumpulkan ya di pemberkasan di kampus masing-masing. Nah, ini teman-teman cantumkan ya. Misal di sini pemberkasannya udah tak tulis 10 eksemplar, kemudian penjilitannya juga 10 kali, baring CD dan lain-lain. Nah, ini biaya-biaya ini teman-teman cantumkan semua. Nah, ini kemudian ada honor uji atau sewa alat. Jadi yang kemarin tak tuliskan ini ada pengolahan data, kemudian ada proofreading. Yang di ACC ini di proofreadingnya. Untuk yang pengolahan data ini tidak di ACC. Seperti itu. Nah, lanjut di proposal tesis. Dan ini ada surat pernyataan ya teman-teman. Surat pernyataan bahwa sudah melakukan seminar proposal. Ini harus ditandatangani oleh dosen pembimbing masing-masing. Terus di proposalnya nanti ini sesuai format kampus masing-masing lah ya. Yang jelas bab 1 sampai bab 3 semuanya wajib dicantumkan dan didetailkan di metodologi teman-teman. Terus nanti tinggal di persyaratan dari surat pernyataan kampus sama surat LOA. Jadi LOA-nya nanti.
Udah itu. Nah, kemudian untuk yang LPJ, laporan penggunaan dana, ini masuk juga Mas Umar. Jadi wajib dilaporkan gitu ya. Nah, ini untuk yang laporan penggunaan dana. Jadi setelah teman-teman disetujui, kemudian udah selesai nih tesisnya nih, semua udah pemberkasan, udah selesai semua, udah wisuda. Nah, ini laporan penggunaan dana ini wajib dilaporkan. Jadi misal ada dana-dana yang tersisa ataupun lebih, itu nanti harus ditransfer kembali ke pihak LPDP-nya. Nah, teman-teman tinggal membuat laporan seperti ini, penggunaan dana, mirip-mirip kayak tadi pengajuan di awal, dan teman-teman laporkan yang disetujui sama LPDP itu apa saja, dilampirkan bukti fund request-nya yang disetujui, terus teman-teman buktikan dengan nota. Jadi nota-nota yang teman-teman gunakan saat teman-teman melakukan penelitian itu di tesis itu. Nah, tinggal teman-teman langsung tampilkan dan kirimkan ke email lpdp.djp@kemenku.go.id. Nah, tinggal di-emailkan ke situ aja. Udah kayak gitu sih. Nah, ini format anggaran dananya mungkin berbeda ya dengan teman-teman yang di penelitiannya tuh di lab. Karena di lab pasti anggarannya lebih banyak dan penggunanya juga untuk biaya habis pakainya juga mungkin ada perbedaan juga, kayak pembelian alat dan sebagainya lah, kayak gitu. Nah, jadi kalau yang ini kan aku didanainya 5.997.000. Nah, biasanya kalau teman-teman yang penelitian lapangan, misal pakai wawancara ataupun ada FGD, kemudian dia pakai sebar kuesioner, itu rata-rata pengajuannya di atas 10 juta. Nah, untuk yang teman-teman yang lab, aku dulu pengalaman teman-temanku itu mengajukan rata-rata di atas 15. Bahkan ada yang full diajukan tuh 25 juta untuk yang lab, penelitian lab kayak gitu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusron. Baik, izinkan kami untuk menyimpulkan ya sedikit pemaparan tadi bahwa untuk mendapatkan dana penelitian itu sebenarnya mudah ya, asalkan kita itu update, karena update itu penting banget ya, update di web, update mungkin di kelurahan masing-masing. Pak Yusron, maaf, oke. Boleh mungkin share screen-nya dimatikan aja. Oke. Baik, terima kasih. Nah, update itu penting ya teman-teman. Itulah kenapa ada kelurahan LPDP di masing-masing universitas itu untuk membantu URD untuk kesulitan-kesulitannya, mungkin kesulitan mendapatkan LOA, kesulitan mengakses Simonef ataupun hambatan-hambatan lainnya. Dan kemudian untuk mengajukan dana penelitian itu ada beberapa berkas yang harus dikumpulkan. Misalnya ada LOA. LOA ini nanti akan kita tanyakan lagi ke Pak Yusron. Kemudian harus sudah melaksanakan seminar proposal. Jadi jangan sampai belum sempro, teman-teman udah ujuk-ujuk mau ngajuin dana penelitian itu pasti ditolak. Kemudian harus menyertakan proposal penelitiannya yang sudah ditandatangani oleh dosen pembimbing maupun penguji. Kemudian juga ada surat pernyataan dari dosen bahwa kita sudah melakukan seminar proposal. Dan yang terakhir itu adalah harus memiliki surat keterangan dari universitas dari kampus masing-masing ya, terkait dengan pengajuan dana, bahwa dana kita tuh pure dari LPDP, tidak ada bantuan dari kampus. Nah, kita bisa juga mengajukan nih teman-teman dana penelitian baik tesis maupun disertasi yang itu berbeda-beda dananya baik dalam negeri maupun luar negeri, ilmu sosial maupun ilmu eksak. Kemudian tutorial pengajuannya tadi sudah dijelaskan, mulai dari buka Simonef, kemudian isi data berikut RAB-nya, upload berkas-berkas yang diperlukan, dan juga menunggu review dari LPDP. Nah,
untuk komponen dananya itu mulai dari pemberkasan proposal tesis hingga proposal penelitian hingga pemberkasan ya. Pemberkasan itu maksudnya kita kan harus mengumpulkan berkas tesis atau disertasi yang sudah terjilid ya. Oleh karena itu kita harus mencari referensi harga teman-teman. Jadi referensi harganya jangan lebay. Misal kertas 1 rim 2 juta itu otomatis tidak diterima. Saya mau beli pulpen 100 mau kasih orang sekampung itu juga nggak boleh. Itu kata Bu Ratna teman-teman. Gitu. Oke baik, kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Pak Joko, Pak Yusron, apa sudah siap? Siap. Oke, saya bacakan ya. Jadi kemarin kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan di Slido dan juga beberapa pertanyaan di Instagram resmi baik LPDP ITS maupun LPDP Unair. Nah ini pertanyaan imbang sebenarnya. Yang pertama ke Pak Joko, sebentar saya bacakan. Oke, Pak Joko. Apa sih bedanya state of the art dari penelitian S2 dan S3? Dan ketika kita S3, haruskah penelitian itu menemukan suatu penemuan yang benar-benar murni atau novelty seperti grand theory itu? Apakah begitu Bapak Joko? Mohon pencerahannya. Langsung dijawab ya. Oke, monggo. Baik, seperti yang tadi juga saya sempat sampaikan di depan bahwa S2 itu lebih banyak mengembangkan ya. Jadi mudahnya gini, kalau kita ambil metodenya aja ya, karena objek dari penelitian kan banyak nih ya, bisa dari sisi metodenya yang diutak-atik ataupun dari sisi teorinya yang diutak-atik gitu. Dan kita ambil yang metode saja yang lebih sederhana gitu. Misalnya kalau S1 kita punya sekian banyak metode ya, A, B, C, D, E gitu. Kemudian dari penelitian atau dari formulasi masalah yang kita miliki, kita cek nih mana yang paling sesuai gitu. Kondisi-kondisinya yang paling sesuai maka kita pilih gitu. Dari A, B, C, atau D, atau E gitu. Untuk S2 ini dikembangkan gitu. Misalnya kita punya yang paling cocok itu A gitu. Tapi kemudian ada satu aspek di dalam problem yang tidak bisa diselesaikan oleh A gitu. Tapi dia bisa diselesaikan oleh metode yang B. Misalnya nih, kemudian kita berpikir oke, berarti yang A ini perlu dikembangkan nih. Nah, mengembangkan itu bisa kemudian digabungkan yang paling sederhana gitu, digabungkan. Jadi setelah A, kemudian kita lakukan B. Nah, jadi berkembang kan. Nah, kemudian yang S3 ini yang novelty, emang agak tricky nih. Ketika kita bilang state of the art itu, kesannya tuh kayak kita harus membuat sesuatu yang betul-betul belum pernah ada di dunia fana ini gitu. Nah, tapi kemudian di salah satu sisi kita tahu bahwa nggak ada yang baru di langit ini gitu, di bawah langit ini ya, nggak ada yang baru. Jadi sebetulnya kita yang disebut state of the art itu ada beberapa kriteria gitu. Bisa dari sisi lokasinya, bisa dari sisi metodenya, bisa dari sisi variabelnya, bisa dari sisi teorinya. Dan ini ketika dikombine dan kombinasi ini belum ada yang pernah melakukannya, maka itu sebetulnya cukup dibilang atau dianggap sebagai sebuah state of the art gitu. Nah, ini trikinya di S3 itu karena level of abstraction itu kan betul-betul luar biasa gitu. Nah, di sini pemilahan dan pemilihan scope dari riset ini kemudian menjadi kritikal buat kita para calon-calon doktor ini. Gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi saya harap itu cukup memberikan gambaran ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Joko atas jawabannya yang mencerahkan kita semua. Para mahasiswa S2 yang mungkin akan melanjutkan S3 menyusul Pak Joko nih. Amin. Oke, selanjutnya kita ada pertanyaan lagi untuk Pak Yusron nih, lumayan banyak karena berkaitan dengan uang ya, orang Indonesia suka uang teman-teman. Oke.
Nanti apakah boleh di-share contoh rancangannya dari Mbak Lina Marlina? Tadi sudah nggih Mbak Lina. Oke, kemudian ada lagi yang paling bersemangat di antara semua peserta pakai caps lock. Mbak Ika Oktavianawati. Jika ada usulan dana yang telah tertolak, apakah bisa diajukan perbaikan setelahnya agar bisa mendapatkan dana sesuai target atau maksimal? Oke, monggo Pak Yusron. Iya, terima kasih Mbak Ika atas pertanyaannya. Jadi setahu saya memang kalau pengajuan di LPDP itu setelah kita memang udah mengajukan ya, memang langsung ada perbaikan dan bukan penolakan intinya ya. Jadi anggaran kita itu misal kita ngajukan total 10 juta. Nah 10 juta itu kita ajukan semua, kemudian hanya beberapa part yang memang dirasa LPDP ini bukan sesuai atau tidak masuk pendanaan, itu yang dicoret. Nah yang selainnya itu pasti akan didanai. Nah itu kita udah nggak bisa lagi untuk mengajukan pengajuan ulang karena udah sesuai itu. Jadi semaksimal mungkin ketika teman-teman ini mengajukan pengajuan ya ajukan dana yang sekiranya teman-teman butuhkan gitu ya. Misal teman-teman butuh dana 20 juta ya udah ajukan aja 20 juta atau yang teman-teman lebihkan gitu. Nantinya ketika memang dana itu tidak terpakai semua, teman-teman bisa mengembalikan, tinggal ditransfer aja. Di situ juga di buku panduan LPDP udah ada nomor rekeningnya juga. Nah, teman-teman tinggal mengembalikan aja sisanya sesuai dengan bukti-bukti nota yang teman-teman cantumkan. Nah, kayak gitu. Jadi udah nggak bisa sih setauku. Jadi kalau memang udah diajukan, anggarannya juga segitu, kemudian ada penolakan berapa ratus ribu misal atau berapa juta gitu, ya udah memang itu yang nggak diterima di LPDP-nya kayak gitu. Oke, berarti itu menyambung pertanyaan dari Mbak Tita. Tadi ada statement bahwa cari reference harga yang tertinggi. Berarti lebih baik mencari harga yang lebih tinggi ya dari aslinya, biar kalau ditolak nggak terlalu banyak gitu ya, Mas Pak Yusron. Iya, bener-bener. Jadi kalau emang teman-teman pengen ngajuin ya ngajuin semaksimal mungkin kalau menurut saya. Jadi nanti misal kalau ada penolakan ataupun pengurangan anggaran, teman-teman juga bisa memaksimalkan di anggarannya tersebut kayak gitu. Oke, siap. Nanti kalau misalnya ditolak ya bisa pakai living allowance ya, jangan pelit-pelit. Oke. Lalu pertanyaan berkaitan dengan penelitian untuk Pak Joko. Pak, cara cari topik penelitian ya itu enaknya gimana ya? Dari dosen pembimbingnya dulu atau dari topik yang kita sukai? Gimana nih Pak Joko sebagai Pak dosen nih? Nih, Pak dosen menjawab. Ini pertanyaan senilai 5 miliar ini. Karena di residensi itu juga pertanyaan ini muncul ya dalam satu semester pertama itu gimana ini? Apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi yang saya lihat itu ada 2 pendekatan gitu. Ada tiga pendekatan yang bisa kita ambil nih. Yang pertama cek dosen ya. Biasanya kalau dosen pembimbing yang punya research umbrella yang mapan gitu ya. Artinya beliau sudah sedemikian terkenal berkecimpung di bidang penelitian ini gitu. Itu pasti punya research umbrella. Dan biasanya juga kalau dosen-dosen tipe seperti ini itu dengan mudahnya aja. Jadi misalnya ada orang datang, mahasiswa datang, Pak, saya belum punya topik, oh yaudah ini topik buat kamu, selesai gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu dari kompetensi kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita dari S1 sudah sangat suka dengan satu topik tertentu gitu. Kemudian kita juga sudah pernah join dengan dosen untuk melakukan penelitian di bidang tersebut gitu. Apalagi kemudian S2 berlanjut gitu. Banyak penelitian yang sejenis di bidang itu. Maka kita kan sudah punya kompetensi pribadi nih. Ya udah itu aja ditekuni kemudian diteruskan gitu. Nah, yang ketiga ini yang umumnya dialami oleh kawan-kawan atau bahkan saya sendiri ini juga termasuk ini. Itu adalah kita nggak punya kompetensi yang cukup kuat dan dosen pembimbing juga membebaskan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan ya? Nah, di sini pentingnya literatur review yang tadi gitu. Jadi kalau kita inginnya, jadi ada 2 pendekatan.
kalau kita mau ambil topik itu kita cari sama kayak marketing sebetulnya. Kita mau main di blue ocean atau di red ocean gitu. Gitu ya. Jadi kita mau sesuatu yang sama sekali baru atau sudah banyak yang melakukan penelitian tersebut. Nah, ini pilihan lagi gitu. Cuman kalau saya lebih cenderungnya kita itu ingin bahwa karya ini kan menjadi monumental. Nah, maka biasanya kita mencari sesuatu yang totally baru yang itu menjadi bisa membuat orang tahu diri kita gitu. Jadi karya ini mendefinisikan siapa kita di masa yang akan datang gitu. Gitu. Tapi ini ada plus dan minusnya ya. Ada plus dan minusnya tadi. Umumnya kalau topik-topik seperti ini jarang temennya. Gitu. Nah, jarang temennya ini bisa backfire gitu ke kita. Karena kita nggak punya referensi yang cukup untuk mengembangkan apa gitu. Nah, sedangkan di satu sisi di topik yang banyak diteliti orang, ini referensinya banyak. Jadi enak, mau comot sana, mau comot sini itu enak. Tapi karena banyak juga, maka gapnya jadi kecil gitu. Nyari gapnya di mana ini? Nah, perlu ketelitian di situ. Jadi itu ada 3 pendekatan itu yang bisa dilakukan. Baik, luar biasa ya, 3 pendekatan nih teman-teman. Sebenarnya kalau UR di LPDP nih nggak nanya sih ya pertanyaan ini, karena kalau untuk S2 sendiri itu kan sudah ada wajib mencantumkan topik tesis yang akan diambil di rencana studi. Nah, kalau untuk S3 kan harus mencantumkan proposal studi. Jadi sebenarnya kita udah punya gambaran di awal sebelum daftar LPDP ya teman-teman. Dan perkara diterima atau tidak itu juga balik lagi ke dosen pembimbing ya. Kalau di Unair sendiri itu kami ada mata kuliah riset ya. Kalau misal di komunikasi ada mata kuliah riset komunikasi. Nah, itu biasanya kita sudah menyusun topik untuk penelitian itu dari semester 2 gitu. Dan itu bisa konsultasi sama dosennya sih gitu, teman-teman. Jadi jangan khawatir, pasti teman-teman tuh punya kompetensi sendiri dan juga ada dosen di belakang teman-teman yang akan mendorong teman-teman untuk mengerjakan tesis atau penelitian. Nah, ngomongin masalah tesis nih, masalah penelitian nih, Mas Yusron. Mas atau Bapak ya, dari tadi kayaknya ganti-ganti. Pak Yusron, oke, maaf. Oke, kalau ngomongin masalah penelitian, Pak Yusron ini penelitiannya di masa pandemi ya berarti? Iya, benar. Oke. Pas banget. Gimana sih rasanya meneliti di masa pandemi? Terus gimana caranya juga tipsnya supaya semangat ngerjain tesisnya? Apa harus ada pendamping yang mendampingi atau gimana? Boleh di-share. Terima kasih Mas Umar. Jadi kalau mengerjakan tesis waktu pandemi itu dulu memang awalnya kan di akhir 2019 itu masih sama teman-teman bareng-bareng di kampus ngerjakan dan lain sebagainya. Kemudian after sempro, jadi setelah sempro di bulan Maret, awal Maret itu udah mulai lockdown kondisi kampus. Jadi setelah saya sempro itu kampus itu lockdown. Jadi benar-benar di rumah ngerjakannya. Dan memang benar Mas Umar, untung ada pendampingnya Mas Umar. Jadi ngerjakan tesis lebih semangat. Karena ada yang menyemangati, pendamping ya kan, di rumah ada istri yang ya antara menyemangati dan ngomel-ngomel cepat lulus gitu kan. Jadi tesis ngerjakannya lebih semangat di rumah, walaupun kita cari referensi juga terbatas karena biasanya kita ada di perpus kampus untuk cari-cari referensi kayak gitu. Oke, siap. Dan sebenarnya tadi juga sudah dijawab di pemaparan Pak Joko bahwa di dunia itu kan ada banyak referensi ya, mulai dari Scopus, Elsevier, dan lain-lain. Jadi mungkin itu yang bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian tadi saya singgung Pak Joko, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Bagaimana sih cara menemukan conference atau jurnal yang tepat? Dan biaya submit jurnal atau proceeding itu biasanya di kisaran berapa? Kalau cari jurnal itu jangan pelit-pelit teman-teman, harus cari yang banyak. Mungkin Pak Joko bisa menjawab Pak. Ya, ini maksudnya cari database-nya di mana gitu?
Ini mungkin dia mau ngumpulin jurnal, submit jurnal. Oh, Jadi submit dia melakukan, jurnal. betul. Ya, ini perlu dicek juga dengan sponsor kita ataupun promotor kita gitu. Kadang beliau atau institusi kita minta ada di jurnal dengan klasifikasi tertentu gitu ya. Bisa Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 kalau pakai standar Scopus gitu. Nah, itu jadi langkah pertama harus cek dulu. Jadi promotor kita mintanya gimana gitu. Nah, terus yang kedua setelah clear dengan promotor, maka kita mulai cari gitu. Carinya itu kalau di jurnal Scopus itu ada Skimago JR ya. Nah, itu kita bisa browse di sana, browse by subject area gitu. Jadi kalau misalnya areanya misalnya engineering gitu, ya udah tinggal di browse aja di sana. Nanti semakin cascading gitu. Jadi semakin kita klik nanti akan lebih sempit lagi areanya, kemudian diklik lagi lebih sempit lagi gitu. Maka kita ambil yang paling sesuai gitu, sesuai dengan arahan dari promotornya gitu. Nah, kalau biaya ini ada dua ya, ada yang disebut open access sama yang tidak gitu. Nah, kalau yang open access ini biasanya berbayar, dan berbayar itu kisarannya itu kalau nggak salah terakhir saya pernah cek itu sekitar 24 jutaan ke atas gitu. Gitu. Nah, kemudian kalau yang jurnal yang bereputasi sih biasanya nggak gitu, nggak minta, gitu. Nggak minta uang. Cuman proses reviewnya itu yang luar biasa. Gitu. Baik, terima kasih Pak Joko. Jadi tenang aja walaupun misalnya untuk yang S3 itu kan ada Scopus ya. Persyaratannya minimal kan penerbitan Scopus. Kalau S2 mungkin masih bisa proceeding. Nah, tapi kalau untuk S3 ini tenang aja karena LPDP kan memberikan dana penelitian juga. Jadi dana penelitian di luar disertasi ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan dana tersebut dengan baik. Nah, kalau ngomongin uang lagi nih, tadi Mbak Lina nanya, laporannya dengan kwitansinya. Hey Mbak Lina, aku emosi. Iya dong Mbak Lina, pakai kwitansi. Kalau enggak, gimana? Ini kan duit negara, uang negara. Kita harus bertanggung jawab. Dan itu juga dijawab sama Mbak Ika. Wah, jangan sampai hilang nota-notanya. Gawat kalau hilang. Iya, betul. Gawat sekali. Jangan sampai korupsi ya. Oke, dan kita ngomongin pendaftaran LPDP lagi. Mungkin Mas Faizatur Rohmi untuk pendaftaran LPDP belum ada tanggal pastinya. Mohon untuk sering-sering ya update, kata Pak Yusron tadi, sering update website maupun media sosial dari LPDP. Dan juga untuk Mbak Sumarnita Lidang, apakah untuk S3 harus ada LOA? Sebenarnya kalau untuk mendaftar LPDP sih belum harus ada LOA sih. Jadi sesuai dengan preferensi masing-masing. Tapi untuk S2 LPDP tidak memperkenankan untuk ongoing ya, kecuali saat masa pandemi kemarin. Nah, kalau untuk S3 itu diperbolehkan. Jadi misal semester 1 naik ke 2 itu boleh mendaftar LPDP. Apa begitu Pak Joko atau saya salah persepsi mungkin? Iya, cukup mewakili. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak Joko. Pak Joko ini kan sempat jadi praktisi ya. Sempat jadi praktisi nggak ya Pak Joko kemarin? Praktisi apa dulu? Kan Bapak di bidang teknik, mungkin kerja di perusahaan atau bagaimana gitu? Nah, saya lebih di pendidikan, jadi untuk konsultan gitu-gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan dari seseorang yang bertanya bahwa apakah bisa seorang praktisi yang bergelar magister itu melanjutkan studi ke S3? Bisa, jawaban singkatnya gitu, bisa. Bisa. Yang penting bukan sarjana mau ke dokter itu nggak bisa. Iya, Ya, itu yang nggak bisa, kecuali ada program itu kan, apa sih namanya saya lupa itu. Jadi yang langsung dari S2, kemudian langsung ke S3. Baik, siap. Jadi bisa ya, sangat bisa. Jadi asalkan jelas mau kemana setelah lulus S3. Karena kan S3 nggak main-main ya pressure-nya Pak Joko ya. Iya, betul. Saya melihat Pak Joko agak kurang bersemangat. Kayaknya tugasnya lagi banyak ya Pak Joko ya. Selalu banyak ya. Selalu banyak. Jadi persiapkan dengan matang ya Pak Joko ya. Oke, lalu bertanya lagi ke siapa ini? Sebentar saya bacakan dulu. Oh ya, ini Pak Yusron. Apa ada contohnya kalau RAB yang diterima oleh LPDP itu bentuknya seperti apa?
Apa Pak Yusron ada contohnya? Kalau dari LPDP ya Mas Umar ya, sebenarnya RAB-nya nggak ada contoh, oh ini RAB yang diterima, ini yang ditolak. Tapi LPDP cuma ngasih keterangan di poin-poin yang kita cantumkan, misal di biaya pengadaannya ataupun di apa yang kayak tadi tak contohkan itu di olah data. Nah itu yang disebutkan, misal di poin-poinnya, oh olah datanya yang tidak disetujui, disebutkan berapa nominalnya kayak gitu. Kemudian ada poin lagi apa yang tidak disetujui, itu yang disebutkan. Dan akhirnya yang disebutkan itu total. Jadi LPDP pertama menyebutkan total, berapa yang disetujui, dan poin-poin apa yang tidak disetujui kayak gitu. Oke, baik. Jadi teman-teman, kalau berkaitan dengan RAB ini, itu kan kita punya Simonet masing-masing. Nah, nanti pada saatnya kita akan tahu ya, teman-teman. Sabar, jadi sabar. Tadi sebenarnya sudah formatnya sudah dicontohkan oleh Pak Yusron. Ada bagaimana saat kita mengajukan dan juga bagaimana LPJ. Sebenarnya nggak jauh berbeda sih, teman-teman. Dan berkaitan dengan formatnya itu gimana sih, Kak? Nah, formatnya itu sudah tercantum di buku panduan. Ayo, udah baca buku panduan atau belum? Jangan bikin Bu Ratna emosi, teman-teman. Oke. Selanjutnya, pertanyaan yang sebenarnya saya bisa jawab sih, Pak Joko. Nggak apa-apa ya, Pak. Bagaimana cara lolos S3 LPDP dalam negeri? Caranya adalah ikuti seleksi administrasi, lengkapi berkasnya. Kemudian Anda lolos, ikuti SBK. Setelah Anda ikut SBK, lolos, ikuti seleksi substansi. Wawancara 1, wawancara 2 yang begitu mematikan. Lalu jika Anda beruntung, maka Anda akan lolos. Gitu. Kemudian, ini juga masih untuk Pak Joko lagi. Pak, apakah penelitian S2 itu penting nggak sih Pak untuk dilanjutkan di S3 dan sebenarnya apa boleh berbeda? Mengulang pemaparan tadi Pak, monggo. Ya, boleh, sangat boleh berbeda gitu. Terutama kalau misalnya tuntutan dari instansi kita ataupun tuntutan dari profesor kita ya, itu sangat mungkin itu berbeda gitu. Cuman kalau misalnya kita beruntung ya kita bisa lanjutkan itu apa yang sudah menjadi kompetensi kita di S2 gitu kan, sayang kalau kemudian dibuang begitu saja gitu, diteruskan saja kalau memang itu sesuai dengan bidang kerja dan bidang minat kita. Baik, terima kasih Pak Joko dan Pak Yusron. Ini ada pertanyaan terakhir sekaligus menutup sesi diskusi kita, dan ini kayaknya saya aja menjawab, nggak apa-apa. Apakah kalau pernah menerima beasiswa X itu apa maksudnya? Beasiswa dari BPDN ketika S2 kemungkinan bisa mendapatkan lagi ketika S3. Kebetulan ini berbicara LPDP. Kalau di awal Anda mendapatkan BPDN lalu Anda mendaftar LPDP itu sangat boleh, karena LPDP itu menyediakan dana bagi siapapun ya, bagi orang Indonesia. Yang penting adalah Anda warga negara Indonesia, siap patuh pada Pancasila dan NKRI, seperti itu. Jadi siapapun bisa mendapatkan beasiswa LPDP, termasuk seperti saya disabilitas itu juga bisa, seperti itu. Jadi baik, terima kasih Bapak Joko Sulistyo, Sarjana Teknik Magister Sains Magister Teknik atas kesempatannya, dan juga terima kasih Mas Yusron Solikin, Sarjana Pendidikan Magister Sains Ekonomi Islam atas pemaparannya hari ini yang sungguh luar biasa ya keduanya. Kami doakan Pak Joko semoga lancar hingga disertasi nanti, kami tunggu kabar baiknya, dan juga Pak Yusron selamat untuk karirnya sekarang, semoga kalau di masa depan pengen pengen melanjutkan studi dengan LPDP lagi, semoga dilancarkan. Dan tentunya juga semoga teman-teman yang akan mendaftar ataupun yang sedang melanjutkan studi dengan LPDP diberi kelancaran dan juga kesehatan. Saya Umar, undur diri dari moderator, saya kembalikan ke MC, Mas Riko Tutuko, silakan. Baik, terima kasih. Baik, luar biasa sekali informasi dan motivasi dari narasumber yang sangat menginspirasi untuk kita semua. Semoga apa yang telah kita terima dan pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Dan tidak lupa, terima kasih pada Mas Umar yang telah memandu sharing session dengan sangat luar biasa dan membuat kita semakin bersemangat. Baik, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat sebagai bentuk apresiasi kepada pemateri. Baik, selamat malam Pak Yusron dan Pak Joko. Sekali lagi kami dari
panitia pelaksanaan sharing session mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya dan juga atas banyak sekali ilmu yang bisa kami dapat hari ini atas presentasinya begitu. Dan semoga teman-teman di sini para peserta bisa mengambil ilmu yang diberikan dan juga bisa mengambil pengalaman-pengalaman yang sudah diberikan. Monggo panitia minta tolong share screen. Oke, mohon maaf. Mas Dimas, apakah sudah hadir? Hadir Mas, siap. Oke, ini dari kami, dari panitia ada sedikit kenang-kenangan berupa sertifikat penghargaan kepada kedua pemateri. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Untuk yang pertama kepada beliau Bapak Joko Sulistyo, STMSCMT, kami ucapkan banyak terima kasih atas waktunya, atas banyak ilmu yang disampaikan. Boleh nggak tolong tepuk tangannya teman-teman? Terima kasih Pak Joko atas ininya Pak. Sama-sama, terima kasih kesempatannya. Dan untuk yang kedua kepada Mas Yusron Solikin, SPD MSEI, kami ucapkan terima kasih banyak Mas Yusron atas waktunya telah berkenan hadir di sini dan juga memberikan banyak ilmu kepada kami. Ya, semoga kami bisa menjadi orang-orang yang juga sukses nanti seperti Mas Yusron. Mohon doanya Mas Yusron. Amin, amin. Terima kasih teman-teman udah diberi kesempatan untuk sharing ke kegiatan LPDP ITS dan LPDP UNER. Terima kasih banyak. Siap Mas Yusron, sama-sama Mas. Baik, terima kasih. Sekian dari kami panitia. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya teman-teman ini dari tim games, apakah masih ada game? Gimana teman-teman? Masih ada. Halo, pada halo. tim games. Oh ya, baik. Halo, masih ada. Jadi selanjutnya acara yang menarik, yakni kita akan mainkan games sebagai penutup agar serangkaian acara yang cukup melelahkan tadi kita menjadi fresh dan segar. Baik, kepada tim games dipersilahkan. Terima kasih Mas Riko. Oke, sebagai penutup, kita tutup dengan game ya. Oke, kali ini games yang ketiga ini tentang lagu ya. Oke, silakan ditebak liriknya. Berharap meski berat, kau tak merasa sendiri, kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah, biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Ada yang bisa jawab ini? Silakan dijawab di chat ya. Ayo yang bukan jawab. Berharap meski berat, kau tak merasa sendiri, kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah, biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Mas Dimas benar. Mas Dimas ya. Oke. Mas. Jawabannya apa ini? Jawaban lagi. Next. Oh, Budi Doremi. Oke. Ku berharap meski berat. Silakan yang mau nyanyi boleh. Lagu galau di malam minggu ini. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Kau datang dan pergi, oh begitu saja, semuaku terima apa adanya, mata terpejam dan hati menggumam. Ini lagu zaman dulu ya. Ya Mbak Arvinda. Wih, ini tua-tua semua ya lagunya. Kau datang. Memang sengaja dibuat tua. Biar nostalgia. Oh iya. Lepto ya, Ron Rindu. Mbak Arvinda tadi yang pertama. Oke.
Oke, lanjut soal ketiga. Next. Agar ku tak berharap dan buat kau bersedih bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan. Akad. Ini pada mau akad nikah ya? Mungkin Mas Umar yang mau akad ini. Tolong ya, selesaikan studi dulu baru menikah. Jangan dipakai settlement allowance itu untuk menikah, oke? Dengar. Oh iya benar. Yang jawab benar tadi Arvinda ya, Mbak Arvinda. Tolong allowance-nya dipakai, jangan dibuat bayar vendor ya. Provokasi di malam minggu ini. Oke, lanjut soal berikutnya. Hati kecil berbisik untuk kembali padanya, 1000 kata cinta, 1000 sesal di depan mata, seperti menjelma waktu aku tertawa. Ini kayak lagu lawas ini. Mbak Arvinda tuh, bener nggak? Nggak ada yang jawab nih. Tuan Oh iya benar. Benar. Kayaknya bukan Mbak deh, kayaknya Ibu deh. Lagunya tua-tua ya. Oke, kita cek. Hati kecil. Oh iya benar. Oke. Kecil berbisik untuk kembali padanya, 1000 kata menggoda, 1000 sesal. Oke. Dan pemenangnya adalah Mbak Wit. Mbak Witnya hilang. Oke. Dan pemenangnya adalah Mbak Arvinda dengan 30 poin. Diikuti oleh Mas Ichwan dengan 20 poin. Oke, selamat kepada Mbak Arvinda. Semoga terhibur dengan games ini dan materi ini. Hadiahnya doain semoga studinya cepat selesai. Iya, itu aja. Nanti di tiap 3 bulan ada SA kok, cair pasti. Oke, kami kembalikan ke Mas Riko. Silakan Mas. Baik, terima kasih kepada tim games yang telah memberikan berbagai macam games yang menarik tadi sehingga kita bisa terhibur. Baik, setelah acara games yang seru tadi mengakhiri serangkaian acara kita pada malam hari ini. Selamat kepada pemenang, dan yang belum menangkan jangan bersedih. Kita bisa mencobanya di lain kesempatan. Baik rekan-rekan yang saya hormati, sebelum mengakhiri acara kali ini, kita akan melakukan sesi foto yang terakhir. Dipandu oleh Mas Ikhwan, diharapkan pada seluruh peserta dapat mengaktifkan kameranya untuk mengambil foto di akhir acara. Dipersilahkan, Mas Ikhwan. Oke, silakan on cam ya. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Pose bebas, biar nggak tegang. Sabtu malam minggu. 1, 2, cepret. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih pada rekan-rekan semua dan juga Mas Ikhwan. Baik, terima kasih kepada hadirin semua. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata ataupun kurang-kurangnya dalam penyelenggaraan acara sharing session pada malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.